هو مولانا سيدنا محمد بن عبد القاسم من المدن المرسل ونجم ورسل من دول البنجر المرسل ونشيخ من جسم المسجد مرود المدن ومولانا شيخ محمد ناوي من المرود الغنزالي ورسل الله بن محمد بن عبد المرسل ونشيخ من المرود ونشيخ من المسجد من البنجر البنجر وزولي مروي ماذا يوفق عليه بالجمال والأرواح جمع ما شيء هذه البلدة وما شيء كنا ظالمنا وليل الباطل وإخواتنا ومن قربتنا وأزواجنا ومن ذريتنا وسلمنا بلدنا علينا ومن أتنا إلينا ومن حضر المجلس والمسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم بيد درجتهم الجنة ويرفعون بأسرارهم من عرف لهم من أمة من عليهم وضربة مخصوصية بالدين والدنيا ولا إكراه لا يجعلنا من حزب من محمد بيد وسنة لبلاد بيسرنا بجملة سيرنا تدعي ويمسلم بذلك طريقتهم من الله يعز الإسلام والمسلمين يفضل الإسلام والمسلمين يسر الإسلام والمسلمين يؤمن الإسلام والمسلمين يزار الإسلام والمسلمين بهذه وأن لا يرجو أدولا أمرين بغير المسلمين فيها وسهل وسهل بإذن الله يتفضل علينا فتفضل المغفرة في ولنا يمسك الغزن الغادر إن علينا بالرسل والزيادة على هذه النية لكن النية الصالحة ولا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب يكتب بدل في دين ودار الآخر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضي الله عنكم وجميع المسلمين والمسلمات رضي الله عنه فلما خرجت وقال صلى الله عليه وسلم الفقر أزين للمؤمن من الإزار الحسن على خد الفرس. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kefakiran itu lebih indah, lebih menghiasi bagi orang beriman itu ketimbang bulu yang bagus di pipi kuda. Nah, di pipi kuda ini yang panjangnya adalah, nah itu jadi kefakiran bagi orang beriman itu lebih menghiasi dirinya ketimbang bulu yang ada di pipi kuda ya. Intinya kuda itu kelihatan bagus bunga karena ada bulunya yang di pipinya itu. Nah itu maka orang beriman dengan kefakiran itu lebih bungas lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man asbaha minkum mu'afa fi jismihi aminan fi sirbihi indahu qutu yaumihi bagahannama ubizat lahu dunia bihadza firiha. Uyizat mungkin. Uyizat lahu dunia bihadza firiha. Nah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ketika pagi mu'afa fi jismihi, afiat badannya dan aman di dalam rumahnya dan di sisinya ada makanan cukup sehari, maka kondisi demikian seolah-olah diberikanlah kepadanya dunia dan seluruh isinya. Nah ujar kita tanang adalah awak sehat, jangan aman dalam rumah, kada kepanasan, kada kehujanan, makanan meskipun cuma cukup kesan sehari aja. Nah itu sudah luar biasa.
Hari ini cukup, yang penting esok ada lagi yang datang. Jadi kada perlu simpanan banyak sebenarnya kalau setiap hari. Nah kita nih disuruh bertawakal gitu. Maka dalam hadis yang masyhur, la tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu thaira yaghdu himasan wa yaruhu bitanan. Nah, ujar Nabi, jikalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Burung itu pagi hari parutnya lapar terbang mencari makanan, sorenya kanyang parutnya. Nah, padahal burung itu kada ada bersimpanan makanan. Jadi hari ini mencari, ya sore kanyang, malam cukup, ya kan, isuk lapar mencari lagi. Nah, cuma kita ini banyak kalunya. Jujur aja itu jadi cuma kalu-kalu, ada kau usaha garing atau apa. Wa qala qabul abar qala ta'ala li Musa alaihi salam, ya Musa idza ra'aital faqra muqbilan faqul marhaban bi syi'ari sholihin. Nah, berkata Kabul Ahbar, Allah Ta'ala telah berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, ujar Allah, wahai Musa, apabila engkau melihat kefakiran datang kepadamu, menghadap kepadamu, maka katakanlah kepada kefakiran itu, selamat datang dengan tanda-tandanya orang saleh. Nah, inilah jadi sebenarnya dari ini bukan cuma Nabi Musa aja, memang orang-orang saleh itu setiap kali mereka datang kefakiran, kesusahan, datang bala musibah ujian, adalah mereka mengatakan marhaban bi syi'ari sholihin, selamat datang, ini tandanya orang saleh. Nah, jadi justru mereka itu gembira dengan itu. Nah, karena bila orang ini dalam hidup itu tidak pernah diuji dengan kesusahan, dengan kefakiran, nah ini khawatirnya dia bukan orang saleh. Karena tanda orang saleh itu mesti diuji oleh Allah Ta'ala. Wa qala atal khurasaniyu marra nabiyyun minal anbiya bisahilin baidan wa birajulin yastadu hitanan. Fa qala bismillahi wa alqa syabakata falam yakhruja fiha bi syai'in. Summa marra bi akhar fa qala bismi syaitan. Wa alqa syabakatahu fa kharaja minal hitan magana yatakasyu min kasratiha. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi ma hadha wa qad alimtu anna kulla dhalika biyadik. Faqala Allah Ta'ala lil malaikati ikshifu li abdi an manzilatayhima. Falamma ra'a ma hadallahu ta'ala li hadha minal karamah wa lidhalika minal hawan. Qala raditu ya Rabbi wa qala. Nah, jadi berkata apa Al-Khurasani? Ini seorang tabi'in, kan? Nah, jadi ini dalam riwayat Imam Atta ini yang pertama mengadakan pengarannya itu orang mati itu ada sehari, 2 hari, 3 hari itulah. Nah, jadi ujar Imam Atta, ada riwayat menyebutkan bahwa seorang nabi di antara sekian banyak nabi itu ada seorang nabi yang lewat berjalan di pinggir pantai. Maka tiba-tiba dia melihat seorang laki-laki yang berburu iwak. Lalu nang saikung nene inya memasang bismillahi
dengan nama Allah. Jadi baca bismillahnya, lalu dipasangnya lah syabakah. Syabakah itu jago perangkap iwak rengge loh kalau kita adalah masang rengge. Jadi membaca bismillah waktu memasangnya, sekali angkat ke dada seiku-ikung kananya. Nah ini. Lalu jalan lagi si Nabi ini nih, ketemu lagi lawan seikung orang sama gawian pada merengge, tapi bacaannya lain. Kalau yang tadi bismillah, yang ini yang kedua bismi syaitan, dengan nama syaitan. Timbainya ini apa tadi? Renggenya pasang rengge. Nah sekali mangkatlah maka banyak benar karena iwak hampir-hampirnya itu terjatuh lah. Mangkat iwak dicabur saking banyaknya iwaknya nenek. Bingung lah maka tadi pakai bismillah dan sing kanan. Yang kedua ini memakai nama syaitan. Banyak benar kanannya. Nah lalu ujar Nabi nang lewat tadi lah, wahai Tuhan Mahada, apa ini nang lu lihatnya apa? Sungguh aku tahu bahwa semua itu rezeki itu di tangan Engkau. Artinya yang mengatur rezeki itu Engkau. Tapi anehnya, kenapa? Maka nang membaca ngaran pian melada sing kulihanan. Nah, nang membaca nama syaitan justru banyak pilihan. Nah lalu ujar Allah Ta'ala kepada para malaikat, coba tampaikan bagi hambaku ini kedudukan dari perenggian yang kedua tadi, yang membaca bismillah lalu yang membaca bismillah syaitan tadi lah, itu tampaikan kedudukannya di sisi Allah. Nah manakala dia melihat apa yang disiapkan Allah Ta'ala bagi yang membaca bismillah tadi, yang ada pilihan daripada kemuliaan, dan ia pun melihatlah bagi nang saikongnya nang membaca nama syaitan tadi, tapi banyak benar pilihan daripada kehinaan. Nah, nang baca bismillah tadi kemuliaan, nang membaca bismillah syaitan tadi kehinaan. Lalu si Nabi ini mengatakan, raditu ya Rabbi. Menang ini kisahnya, nah aku ridha. Artinya pada protes. Biar gak ada kulihat niwak gara-gara membaca bismillah, tapi kemuliaan di sisi Allah itu sangat besar yang didapatnya. Ada nang saikung nenek gara-gara baca nama syaitan biar banyak pilihan iwak, tapi kehinaan sangat rendah sekali dia di sisi Allah Ta'ala. Nah jadi artinya kehidupan dunia inilah itu kadang-kadang jadi patokan. Lalu kita nih berpatokan ada misalnya melihat orang pada sing sembahyangan, misalnya sembahyang Jumat kada juga, sembahyang nang 5 waktu kada juga. Wah ini gawian serampangan lah. Lalu pina sugih ya, jangan hendak kita turuti. Nah, lo kan ini itu juga sembahyangan sugih baik kita pada sembahyang juga misalnya kayak itu kan. Nah, ini jangan. Nah, ini karena kekayaan dunia ini tidak bisa dijadikan patokan bahwa bila sugih misalnya tanda orang mulia di sisi Allah Ta'ala, itu tidak tentu. Karena kemuliaan itu andaknya pada sifat takwa yang dimiliki oleh seseorang. Nah bilanya bertakwa orang ini mulia di sisi Allah, meskipun kelihatannya kehidupan dunianya sangat kurang sekali lah, tetapi justru itu kadang-kadang hikmahnya Allah Ta'ala ingin menambah kemuliaannya di akhirat. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam ittalatu bil jannah faraitu aksara ahliha al fuqara wa talatu bin nar faraitu ahlaha, riwayat lain aksara ahliha al aghniya wan nisa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku lihat ke dalam surga, maka aku melihat kebanyakan penghuni surga itu adalah orang-orang fakir. Dan aku lihat lagi ke neraka. Waktu Isra Mi'raj kan melihat gimana Nabi kadang masuk ke neraka, melihat diperlihatkan dari jauh gitu ya.
Nah, maka kulihatlah kebanyakan penghuni neraka itu adalah orang-orang sugih dan bebinian. Nah, ini hati-hati ini. Bukan berarti semua orang sugih masuk neraka, ada. Cuma kebanyakannya penghuni neraka ini orang sugih. Nah, kemudian bebinian. Bukan berarti semua bebinian masuk neraka. Nah, maka ini artinya hati-hati. Bila jadi orang sugih ini atau jadi bebinian, hati-hati. Nang lalakian pun hati-hati juga. Jangan mantang-mantang lalakian ini banyak di surga aja, jadi sembarangan. Pas seorang nang kanan nang nerakanya. Ya kan kebanyakan penghuni surga itu orang fakir gitu lah. Ya kan? Nah, bukan berarti orang fakir itu semua masuk surga, itu bukan berarti seperti itu lah. Jadi tetap harus hati-hati juga. Nah, demikian penghuni neraka itu bebinian, bukan berarti kata ada lelakiannya, ada juga lelakiannya. Nah, cuma dibanding-bandingkan tak banyak bebinian. Nah, cuma bebinian ini kadang hendak kalahnya, nyata aja mun dasar jumrahnya juga di dunia ini tak banyak bebinian, ada lelakian. Nah, cuma dari di hadis lain, Nabi menjelaskan kenapa bebinian itu banyak dalam neraka. Wadzalika likillati ta'atihinna lillahi wa li rasulihi wa likillati ta'atihinna li azwajihinna. Nah, itu karena bebinian ini sedikit taatnya kepada Allah dan Rasulnya, dan sedikit pula taatnya kepada suami-suaminya. Nah, itulah penyebab masuk neraka. Wa bil abdin akhar bagul tu'ainal agniya bagila habasahumul jaddu. Nah, dalam lafaz lain Nabi bertanya. Nah, jadi aku melihat di surga tadi, aku lihat kebanyakan penghuninya orang fakir, kulihat pula ke neraka, kulihat kebanyakan penghuninya orang sugih dan perempuan. Nah, lalu ketika melihat di surga tadi lah kebanyakan penghuninya orang fakir, lalu ujar Nabi, aku katakan, aku bertanya, manaannya orang-orang sugih? Tapi ada terlihat di mana di surga? Nah, lalu dikatakan ada jawaban habasahumul jad, menahan mereka itu oleh kekayaan mereka sendiri. Nah, jadi artinya mereka ini masih sibuk dihisab gitu kan, kekayaan. Wa bi hadisin akhar faraitu asara ahli nari an-nisa fa qultu ma sya'nuhunna bagila syagalahunna ahmarani adhabu wa za'faran. Dalam hadis lain, aku lihat kebanyakan penghuni neraka itu adalah perempuan. Lalu aku berkata, ujar Nabi, kenapa jadi sampai mereka bebinian ini banyak di neraka? Nah, lalu ada jawaban ketika itu, karena perempuan-perempuan itu disibukkan oleh dua yang merah. Nah, dua yang merah itu maksudnya az-zahab, emas, wa za'faran, dan yang kedua za'faran. Nah, jadi ini emas ini adalah perhiasan, za'faran itu minyak wangi. Dan ini kalau bebinian memang pada pas kalau memakai za'faran, karena za'faran ini lah baunya itu pengarannya membuang, dan itu haram dipakai oleh bebinian. Ini bebinian ini disuruh jual berminyak haram lah, cuma baunya yang kalam kada pengarannya itu kada keciuman ke jauh-jauh. Ini bahanmu ada seorang berkendarakan 100 meter di muka sana masih keciumannya di belakang. Nah, ini parfumnya itu udah boleh bebinian pakai semacam itu lah. Nah, warnanya za'faran itu ya model kuning abang-abang itu. Ya tinta apa itu? Tinta Prada apa namanya? Tinta emas itu za'faran ya.
Nah, namanya ada minyak harum, ada tinta zafaran ini. Nah, makanya untuk wafak tuh tinta yang paling bagus itu zafaran. Nah, udah kita nih tengali sedikit. Kemudian di Jawa di Ampel itu banyak orang menjual zafarannya, ada zafaran minyak harum, ada zafaran tinta ada di situ. Nah, cuma agak larang juga lah. Mengisi sekitar 3 gram itu bisa 200 ribuan harganya. Minyak harum ada zafaran ngarannya berapa segram 3.000 ya. Nah itu zafaranan kira-kira. Nah jadi bebinian nih di satu riwayat penyebabnya itu karena nang dipikirakannya nih amas lawan itu aja dua macam adalah artinya perhiasan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tuhfatul mu'min fid dunya al-faqr. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, piala bagi orang beriman di dunia ini adalah kefakiran. Nah, jadi piala itu penghargaan. Orang beriman itu diberi penghargaan dengan kefakiran. Nah, jadi jangan bersedih gitu lah. Ya, meskipun menghendak sugih boleh juga gitu lah berusaha, cuma jangan kefakiran itu jangan dikeluh kesahkan lah itu. Wa akhirul anbiya dukhulan al-jannata Sulaiman ibnu Daud alaihi wassalam di makani mulki wa akhiru ashabi dukhulan al-jannata Abdurrahman ibnu Auf di ajli gina. Nah, Nabi SAW bersabda lah, jadi Nabi yang paling peduliannya masuk surga itu Nabi Sulaiman alaihi salam, Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Nah, kenapa? Karena kedudukan dalam kerajaannya, karena Nabi Sulaiman ini punya kerajaan secara zahir yang paling besar karena permintaannya mulkal layam bagi di ahadi min ba'di, berikan kepadaku kerajaan yang tidak ada orang sesudah aku memiliki kerajaan semacam itu. Nah, jadi Nabi Sulaiman ini seluruh permukaan bumi ini dikuasai oleh Nabi Sulaiman, baik manusianya, jinnya, binatangnya, itu semua di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Dan itu seluruh dunia. Nah, ini hebatnya. Oh ya, ini tidak ada Amerika, tidak ada menguasai seluruh dunia. Adalah siapa presidennya Amerika ini? Yang terbulik lagi ya Trump aja. Nah, Nabi Sulaiman menguasai termasuk Indonesia. Ini mau Allah alam ketika itu adakah sudah orangnya di Indonesia ini atau ada? Tidak tahu bang. Nah, cuma yang jelas kalau andai kata manusianya belum ada di zaman Nabi Sulaiman itu di Indonesia, yang jelas jinnya sudah ada. Nah, bahkan di Indonesia ini terkenal juga lah jin itu sangat banyak dan sangat kuat, sehingga dahulu ketika ulama-ulama itu berdakwah di Indonesia, nah itu tahap awal Wali Songo itu 2 tahap lah di Jawa itu ada tahap pertama Wali Songo juga. Nah, cuma itu untuk dakwahnya secara zahir terkesan tidak berhasil. Tetapi banyak orang yang masuk Islam. Kenapa? Karena mereka disibukkan menghadapi makhluk-makhluk jin itu lah. Jadi tapi sambat waktu untuk mengajak manusia ini masuk Islam ada, tapi kada banyak. Nah, itu dipimpin oleh Syekh Subakir. Itu 9 orangnya.
Nah, tetapi keberhasilan mereka itu bisa menaklukkanlah bangsa jin itu cuma keburu mereka meninggal, tetapi sampai dakwah kepada manusia ini. Nah, kemudian imbah itu hanyar wali songo yang terkenal yang kedua adalah itu Malik Ibrahim, Sunan Malik Ibrahim yang paling tua, kemudian Sunan Ampel itu 9 ini. Nah, tapi ini tanah Jawa ketika itu hampir 90% sudah terbebas dari kekuasaan makhluk halus. Nah, jadi sehingga mereka ini langsung dakwah kepada manusia, itu pada ada berurusan lagi lawan nenek. Ada yang terdahulu ini sibuk berurusan lawan bagian hantu aja. Nah, sehingga yang terkenal tuh wali songonya itu yang kedua sebenarnya lah. Padahal sebelum itu sudah ada wali songo di Jawa. Nah, di Kalimantan itu juga lah. Makanya dahulu itulah kalau orang-orang dakwah awal-awal dahulu itu rata-rata sakti. Soalnya memang gak ada sakti, ini telanjangi bagian hantu. Nah, jadi Nabi Sulaiman ini menguasai dari kerajaannya itu seluruh dunia. Tapi gara-gara itu penyebabnya pendudiannya di antara nabi ini masuk surga. Dan sahabatku jar Nabi, nang pendudiannya masuk surga itu adalah Abdurrahman bin Auf. Nah, kenapa? Itu karena pesugihannya. Abdurrahman bin Auf ini sahabat Nabi yang terkenal sugih, inilah. Tapi dia jaminan masuk surga lah. Ini salah satu 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Itu salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf. Tetapi dia terakhir pendudiannya karena sugihnya. Nah, ya, makanya kenikmatan dunia inilah itu paling kadang mengurangi kenikmatan akhirat. Atau bahkan bisa menghabiskan sama sekali kenikmatan akhirat. Jadi bilanya di dunia ini diberi pol habis-habisan kenikmatan, nah akhirat kita bisa kada dapat sama sekali, bisa juga berkurang paling kada. Karena di Quran itu ada isyarat alhabtum tayyibatikum bihayatikum dunya wastamta'tum biha. Kalian telah menghabiskan kenikmatan, kenyamanan kalian dalam bersenang-senang dalam kehidupan dunia. Nah, kalian bersenang-senang, berpoya-poya, menikmati itu, nah sehingga di akhirat kada dapat lagi. Insyaallah. Wa bi hadisin akhar itu dakhalal jannah zahfan. Dalam hadis yang lain, aku lihat Abdurrahman bin Auf itu masuk ke surga zahfan, dia merangkak. Nah, jadi berjalan ini merangkak kayak tentara yang latihan. Nah, cuma masuk surga juga itulah artinya agak sulit sedikit ketimbang yang lain. Nah, cuma yang pasti Abdurrahman bin Auf ini masuk surga lah. Wa qala masih alaihi salam bi syiddatin yadkhulul jannatal ghaniyyu al jannata. Berkata Nabi Isa alaihi salam, dengan kesusahan masuk ke dalam surga orang sugih itu ke dalam surga. Nah, jadi orang sugih itu masuk surga,
dengan kesusahan. Nah, kesusahan itu maksudnya kesulitan. Biar banyak berduit tapi penyakit banyak juga. Nah, di dunia itu kan, nah itu penyebab masuk surga. Atau misalnya di dunia ini duit banyak pada tapi garing, bilanya masuk surga juga tangalih sedikit prosesnya masuk surga di akhirat kena ketimbang nang fakir. Wa bi khabarin akhar an ahlil bait radhiyallahu anhum annahu sallallahu alaihi wasallam qala idza ahabballahu 'abdan ibtala fa idza ahabbahul hubbal balik iktana ila wa maqtana qala lam yatruk lahu ahlan wala malan. Nah, dalam hadis lain itu diriwayatkan dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, apabila Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, maka hamba yang dicintainya itu mesti diberi bala oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi sehingga adalah orang yang lebih dicintai Allah itu lebih berat balanya. Nah, karena ada hadis lain Nabi mengatakan asyadun nasi balaan al-anbiya sumal auliya sumal ulama sumal amsal fal amsal. Nah, manusia yang paling berat balanya itu adalah para nabi. Kenapa? Karena para nabi itu adalah orang-orang yang dicintai Allah. Nah, nomor 2 para wali-wali Allah Ta'ala. Nah, nomor 3 para ulama. Nah, nomor 4 nang mendekati memaraki para nabi, para wali, para ulama itu tekan aja. Sampai itu jar maka disuruh mendekati. Nah, itu makanya mendekati itu jadi ladang pahala karena bala, tapi ya hendaknya sabar gitu ya. Namun takutan karena bala berjauh pas. Ini balaan hasanah, harapnya bala yang bagus saja, artinya akibatnya itu mengakibatkan kebaikan. Nah, jadi apa tadi? Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka mesti diberi bala oleh Allah Ta'ala. Dan apabila Allah Ta'ala mencintai hamba dengan kecintaan yang lebih, iktanahu, maka balanya lebih berat lagi. Nah, maka sahabat bertanya, apa maksud iktanahu itulah? Qala lam yatruk lahu ahlan wala malan. Allah tiada membiarkan meninggalkan baginya keluarga dan harta. Nah, jadi keluarga banyak matian atau meninggalkannya, harta pun habis. Nah, ini nang cinta apa? Yang lebih besar, itu menunjukkan kecintaan Allah sangat besar kepada orang tersebut. Wa bil khabar idza ra'aital faqra muqbilan faqul marhaban bi syi'ari salihin. Nah, itu dalam hadis sama seperti Nabi Musa di mana hadisnya Nabi apabila ujar Nabi engkau melihat kefakiran datang kepadamu maka katakanlah selamat datang dengan tanda-tanda orang saleh. Wa idza ra'aital ghina muqbilan faqul dzambun ujila bi uqubatihi. Tapi apabila engkau melihat kekayaan yang datang kepadamu, maka katakanlah inilah dosa yang disegerakan siksanya. Nah, jadi kekayaan itu adalah siksa dari dosa, dosa yang disegerakan siksanya. Wa qala Musa alaihi salam ya Rabbi man ahibbaka min khalqika hatta uhibbahum li ajlika. Wa qala kullu fakirin bayum. Nah, jadi Nabi Musa pernah mengatakan, wahai Tuhanku, siapa kekasih-kekasihmu di antara makhlukmu ini, sehingga aku bisa mencintai mereka. Nah, jadi Nabi Musa ini bertakun siapa kekasih Allah atau orang-orang yang dicintai Allah, sehingga aku mencintai mereka juga, ajar Nabi Musa, karena engkau. Lalu dijawab oleh Allah Ta'ala, kekasihku itu adalah tiap-tiap orang yang fakir. Itu kekasih Allah Ta'ala. Nah, maka diantara doa Nabi itu Nabi minta wa hubbal masakin. Jadi aku minta kepadamu ya Allah agar aku bisa mencintai orang-orang yang miskin.
Wa yumkinu ayakuna sani li taukid wa yumkinu ayurada biha asyadidud dur. Nah, maka kemungkinan bahwa yang kedua ini untuk taukid. Nah, jadi di atas tadi itu kan riwayat Nabi Musa itu disuruh mengatakan selamat datang dengan tanda-tanda orang saleh ketika kefakiran yang datang. Nah, itu orang saleh itu tandanya fakir. Nah, kemudian di sini riwayatnya Nabi Musa menanyakan tentang orang yang dicintai oleh Allah, maka jawaban Allah setiap orang fakir. Itu taukid. Wa yumkinu an yurada biha asyadidud. Nah, cuma bisa juga yang dimaksud di sini adalah dengan fakir itu adalah orang yang sangat mudarat, adanya sangat fakir sekali. Wa qala al-masih salawatullah wa salamu alaihi inni la uhibbu al-maskanata wa ubghidun na'ma. Dan berkata Nabi Isa alaihi salawatullah wassalamu alaihi, sesungguhnya aku mencintai kemiskinan, wa ubghidul na'ma, dan aku benci kepada kenikmatan, maksudnya kenikmatan duniawi. Nah, sehingga Nabi Isa itu orang yang paling miskin sedunia. Nah, kenapa? Harta yang dimiliki Nabi Isa itu cuma sehelai pakaian di badannya, selambar aja gitu, pakaian di awak. Karena kemudian dalam riwayat Nabi Musa itu beisian tikar lagi tambahannya sebuting, kemudian beisian piring sebuting, gelas sebuting, nah kemudian cermin sebuting. Itu aja harta Nabi Isa. Nah kemudian ketika itu, maksudnya tikar itu bila bisa rumah ada Nabi Isa nih kan, di mana hendak istirahat bampar tikar. Itu aja. Nah sekalinya ada pengemis hendak minta-minta, itu beri akan sidin tikarnya. Pas ada berlapik-lapik lagi bila berapa. Nah kemudian dalam riwayat Nabi Isa berapa di atas batu, kemudian ada batu lagi diandak bertinggi gesan bantalnya, ia ditagur Allah Ta'ala juga. Padahal bantalnya batu wara, ditagur Allah Ta'ala. Kita ini lapis 2 ada sebantalnya, hilang itu juga. Nah kemudian tikar sebariakan sedana. Mbah itu ada lagi yang minta-minta bariakan cermin. Ada lagi bariakan piring, bariakan gelas, habis pas tinggal baju aja. Baju ini bariakan ada kawal lagi ya. Soalnya selambaran bisa itu telanjang. Nah sehingga nanti di akhirat lah kalau ada orang ini yang melalaikan kewajiban kepada Allah, ditakuni Allah Ta'ala. Kenapa? Ikam pada sembahyang, ikam melalaikan kewajiban di dunia, lalu alasannya karena kemiskinan yang menghimpit aku. Lalu ujar Allah Ta'ala, mana miskinnya ikam lawan Nabi Isa? Nabi Isa itu orang paling miskin sedunia lah, tapi dia tidak pernah melalaikan kewajibannya kepada Allah. Jadi artinya ikam beralasan karena miskin, kada tapi aktif sembahyang, nah itu alasan diulah-ulah. Jadi kada diterima. Nah ada lagi kena di akhirat kena orang melalaikan kewajibannya alasan karena haur garing aja. Lalu ujar Allah Ta'ala, mana beratnya penyakit ikam melawan penyakit Nabi Ayub.
Nyata ya Nabi Ayub itu paling berat itu penyakitnya. Nah ini Nabi Ayub tidak pernah melalaikan kewajibannya, padahal ya, banget pada ikam garingnya bahasanya. Nah lalu ada lagi, kenapa lalai? Karena kesugihan, kebanyakan harta pian bari. Ujar Allah Ta'ala, mana sugihnya ikam lawan Nabi Sulaiman. Allah terus nanya hujah, nabi-nabi itu dijadikan Allah hujah. Hujah itu untuk apa? Mematahkan alasan-alasan orang, itulah. Nabi Sulaiman tidak pernah melalaikan kewajibannya kepada aku, ujar Allah Ta'ala. Nah pokoknya apapun alasan orang itu lagi, nah selalu dipatahkan alasan itu dengan contohnya nabi-nabi. Karena dari kalangan para nabi orang paling miskin, dari kalangan para nabi juga orang yang paling kaya, dari kalangan para nabi juga orang yang paling berat penyakitnya, dari kalangan para nabi juga orang yang paling sehat. Nah pokoknya itu gasan Allah Ta'ala mematahkan alasan-alasan orang. Yang orang paling sehat itulah dalam catatan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu paling sehat. Dan itu kita nih kadang-kadang sehat itu justru kita nih lalai ya. Makanya ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nikmatani maghunun bihima kasirun minan nas. Ada dua nikmat yang tertipu kebanyakan manusia di dalam dua nikmat ini. As-sehat wal farag. Nikmat yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat diberi waktu lapang. Nah, ini kadang banyak yang tertipu ya Nabi di sini. Ini waktu sehat ini tampulunya itu tampulu bukan sesuatu yang manfaat. Justru kesehatan itu digunakan untuk hal yang sia-sia. Alasannya takun tampulu masih sehat, jadi menggaring tidak kau lagi. Ya kayaknya dibawa beribadah, tampulu sehat nih beribadah kena lah. Nah itu bagus ada ini menggawi nang pada kakaruan tampulunya itu. Nah nangka itu juga waktu lapang itu digunakan untuk hal-hal yang gak ada manfaat. Nah akhirnya bila sudah sibuk lalu ada kawai lagi menggawe nang manfaat. Nah cuma secara zahir Fir'aun tuh paling sehat secara zahir kan? Kenapa? Karena Fir'aun tuh seumur hidup pada suah garing. Kalau Nabi kita pernah 2 kali kan? Nah itu yang pertama Nabi salismaan ringan memang adalah garingnya Nabi itu, yang kedua pas anak meninggal itu, yang selajur meninggal garingnya Nabi itulah. Nah itu aja Nabi seumur hidup pernah garing 2 kali itu. Kalau Fir'aun ada suah sama sekali garing. Nah cuma Fir'aun ini hatinya pusang. Jadi hati nang garing, ada Nabi ini hatinya tenang tentram. Ya, hati pusang itu garing ngarannya. Bahkan lebih banget. Makanya ada lagu sakit hati lebih hebat dari sakit gigi ya. Anda lalu lang kedapal cuma lagunya nih jadi asa kayak ada menangkap. Wa kana habul asami ilaihi salawatullahi alaihi ayyuqala lahu ya miskin, dan adalah nama atau nama panggilan yang paling disenangi oleh Nabi Isa alaihi salam itu adalah ketika beliau dipanggil orang wahai si miskin menjerulah. Ketujuh benar kita ini nang nyata-nyata miskin di dia orang itu sarik.
Nah, nyata benar miskin kalau Nabi Isa justru senang beliau dipanggil seperti itu. Walamma qalat sadatul Arab wa aghniyahum lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ij'al lana yawman wa lakum yawman yaji'una ilaika wa la naju ilaika wa la yaji'una yahnuna bidzalikal fuqara. Mislu Bilal wa Salman wa Suhaib wa Abi Dzar wa Khabbab ibn al-Arab wa Ammar ibn Yasir wa Abi Hurairah wa ashabi Sufa minal fuqara radhiyallahu anhum ajma'in ajabahum Nabi sallallahu alaihi wasallam ila dzalika wa dzalika li annahum syaqu ilaihi hatta adhiya bi raihatihim wa kana libasul qaum as-sufi syiddatil har wa idza araqu fahatir rawahihim min siyabihim fastadda dzalika ala al-aghniya minhum al-aqra ibn Habis at-Tamimi wa Uyainah ibn Hisnin al-Fazari wa Abbas ibnu Mirdas As-Sami wa ghairuhum wa ajabahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla yajma'uhum wa iyyahum majlisan fi majlisin wahidin fa nazala alaihi qauluhu ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhahu wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tutimana qalbahu an dzikrina. Nah, jadi manakala para penghulu orang-orang Arab dan orang-orang kaya orang Arab itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nah, ujar nang sugi-sugi inilah jadikan bagi kami satu hari dan bagi mereka orang-orang yang miskin sehari." Nah, maksudnya pian ini menerima tamu wahai Rasulullah bagi liran. Ini hari ini spesial nang sugihnya. Nah, nang isuk spesial nang apa? Nang miskinnya. Nah, itulah permintaan orang-orang sugih kala itu kepada Nabi. Yang mana di hari giliran mereka datang kepada pian dan kami kada datangan hari itu. Diulah apa nih jadwalnya adalah dan bila kami nang datang mereka pada datang. Maksudnya mereka orang-orang fakir. Orang fakir itu seperti Bilal bin Rabah, Salman al-Farisi, Suhaib, Abu Dzar al-Ghifari, Khabbab ibn Arat, Ammar bin Yasir, Abu Hurairah, dan Ashabu Suffah. Ashabu Suffah itu ya orang-orang miskin yang memang gawiannya menuntut ilmu dan beribadah hajat, kadada mengurus dunia. Itu pimpinannya Abu Hurairah. Nah, tempat mereka itu nanti kalau sekarang itu di belakang makam Nabi itu ada lantainya bertinggi lah. Nah, itulah tempatnya Ashabu Suffah dari dipimpin Abu Hurairah. Nah, ini gawiannya itu cuma menunggu Nabi keluar rumah. Jadi bila Nabi keluar rumah diiringinya hanya ada gawian. Karena bila Nabi balik ke rumah, masuk ke rumah, petahannya di belakang rumah Nabi bagaimana situ beribadahnya nah. Ini bila Nabi keluar, iringinya lagi. Nah, jadi ini ada banyaklah ketiga itu pimpinannya Abu Hurairah radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, maka Nabi memperkenankan itu. Nah, kenapa alasannya? Karena mereka orang-orang sugih ini mengadu kepada Nabi terganggu dengan bau badan pakaian orang nang miskin ini lah, ini kada sebutingannya bisiannya kada kalau menapas dan adalah pakaian mereka itu lagi dari sup itu dari bulu, nah, bulu binatang itu panas benar. Apabila mereka berpaluhan maka baunya itu ini menabur kemana-mana bau terpalu panas nah. Nah, maka itulah berat atas orang-orang sugih. Nah, di antara mereka yang keberatan dengan itulah yaitu Aqra bin Habis At-Tamimi, Uyainah bin Hisn Al-Fazari, Abbas bin Mirdas As-Sami dan yang lain-lain. Ini yang mengusulkan kepada Nabi. Lalu Nabi memperkenankan, artinya mengabulkan keinginan mereka bahwa tiada mengumpulkan
orang sugih dan orang fakir ini dalam satu pertemuan, satu majelis. Akhirnya apa? Turunlah ayat Al-Qur'an. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tutiman aghfalna qalbahu an dzikrina. Nah, jadi sabarkan dirimu wahai Muhammad, ujar Allah, bersama orang-orang yang mereka berdoa dan beribadah kepada Tuhan mereka pagi dan sore. Maksudnya seharian yang mereka cuma menginginkan ridhanya Allah Ta'ala, dan jangan engkau lewatkan kedua matamu itu dari mereka. Maksudnya ini jangan mereka ini diabaikan. Karena faturidu zinatal hayatid dunia, karena engkau cuma menginginkan perhiasan hidup di dunia. Karena mengutamakan orang-orang nang sugih lalu diabaikan nang fakir ini jangan. Wala tuti man awfalna qalbahu an dzikrina, dan jangan engkau taat patuh kepada orang-orang yang kami lupakan hatinya dari mengingat kami, yakni al-aghniya, maksudnya Allah Ta'ala yang dilupakan itu adalah orang-orang sugih. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, dan katakanlah kebenaran itu dari Tuhan kalian, maka siapa yang mau silakan beriman, siapa yang mau silakan kafir. Yang percaya kada-kada, nah ini adalah ketentuan dari Allah sudah. Pokoknya nang sugih nang apa, nang miskin, ya kan, nang harum nang bau apa, nah itu gabung aja sudah, jar Nabi. Menhandap silakan kada atau kada ya. Nah, saking Allah Ta'ala menjagakanlah agar Nabi itu jangan sampai lebih mengistimewakan orang yang sugih ketimbang orang yang fakir. Wastadana Ibnu Ummi Maktum ala Nabi sallallahu alaihi wasallam indahu rajulun min asyrafi Quraisy fashaqqa dzalika ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu ta'ala abasa wa tawalla an ja'ahul ama wa ma yudrika la'allahu yazakka wa yadhakkaru fatanfa'uhu dzikra. Minta izin Abdullah bin Ummi Maktum untuk bertamu kepada Nabi SAW. Sementara ketika itu ada seorang laki-laki daripada pemimpin Quraisy. Ini yang masih kafir orang ini lah. Cuma Nabi ini berharap bisa menawarkan Islam kepada ini pimpinan Quraisy ini lah. Itu maksud Nabi. Tiba-tiba di pertengahan Nabi menerima tamu pembesar Quraisy ini, Abdullah bin Ummi Maktum hendak izin juga masuk ngebelang. Nah, Abdullah bin Ummi Maktum ini orangnya buta, nah, matanya keduanya buta, kemudian orangnya miskin. Jadi Nabi ini khawatir kalau bina orang Quraisy ini terganggu dengan datangnya Abdullah bin Ummi Maktum ini lah, sehingga gagal Nabi hendak mengislamakannya itu. Nah, lalu seolah-olah Nabi inilah itu menolak kedatangan Abdullah bin Ummi Maktum, cuma alasannya karena itu kehikmatan Nabi ini masuk Islam. Nah, Nabi keberatan dengan kedatangan Abdullah bin Ummi Maktum, tapi ketika itu turunlah ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, dia cemberut mukanya. Ini sindiran kepada Nabi. Jadi cemberutlah mukanya, maksudnya muka Nabi, wa tawalla, dan dia berpaling ketika datang kepadanya orang yang buta, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakaru fatanfa'uhu dzikra. Nah, maka apakah engkau tidak tahu bahwa kemungkinan nang buta ini justru itu yang lebih bersih, atau dia yang bisa diberi peringatan, nah kemudian peringatan itu bermanfaat baginya.
Nah bahasanya Nenek Abdullah bin Umi Maktum ini sudah Islam dahulu, nyata sudah menang ini belum Islam lagi, cuma meskipun mengharapnya masuk Islam, bahasanya itu baik nang nyata daripada nang pada tantu yo. Nah itulah teguran Allah Taala terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi ini alasannya sebenarnya kuat lah. Intinya takutannya Nabi ini kalau bina eh, pembesar Quraisy ini kayaknya timbul puliknya gara-gara kedatangan Abdullah bin Umi Maktum ini kan. Sementara Nabi ini sudah bahasanya behimat benar hendak mengislamakan nenek ya. Nah tapi tetap ditegur oleh Allah Taala. Ya ini Ibnu Umi Maktum. Amma man isagna fa anta lahu tasadda. Nah, adapun ya kau orang yang kaya maka engkau baginya mendengarkan ujar kita, pandirnya didengarkan dan sebagainya. Nah ini jadi Nabi ini bahasanya ditegur keras oleh Allah Taala. Nah, ya ini hadis syarif. Nah ini jadi pemimpin Quraisy. Nah jadi ini di sini menunjukkan bahwa orang fakir itu tidak bisa diabaikan karena mereka tetap di mata Allah Ta'ala itu mulia. Nah asal saja dia beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jadi jangan bahasanya jangan diremehkan, jangan dikalahkan orang fakir itu lawan orang sugih. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kesalahan serta kekurangan kita zahir dan batin, berikan taufik dan hidayah kepada kita, berikan ilmu yang berseragam bermanfaat dan bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan benar-benar menjadikan orang yang ada hati dan masuk kami dalam surga di gairi hisab bisirrin nabi wa alim nabi wa bisirri suratul fatihah. Iya kenapa gue Amin. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا واجعلنا ممن يسارع في رضا ولا علينا وليا سوى ولا نجعلنا من تخلق امرك وعصى واجعلنا من الوقت وما ولنا وليك واصبر على العلم وبنا شرك وبجميع الطاعات ربنا بنا من سماء الآخرة ربنا تجعل منا من تسمع على المتكلم Nah, kemudian malam ini pemberitahuan insya Allah di majelis Nurul Mustafa atau kedatangan Habib Buya Sayyid Basim bin Ahmad Al-Abbas. Nah, di masjid ini diam di Mekah. Insya Allah akan mengisi pengajian malam ini. Dan dia enggak datang. Oh,